jangan pernah beli motor CB 150X. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, semangat selalu. Nih kita riding malam teman-teman. Ini jam 8:30 malam di SCBD. Habis hujan. Jadi tadi hujannya cukup deras. Nah ini pas banget ketika kerjaan udah mulai landai, pas juga situasinya udah mulai terang hujannya. Ya semoga nggak tiba-tiba hujan deras lagi. Ya, mungkin sekalian riding malam ya teman-teman. Kita ngomongin apa ya? Ngomongin motor lagi. Motor CB 150X ini yang udah saya pakai hampir 3 tahun. Jadi ini udah 30.000 kilometer lebih. Udah lebih sebenarnya 30.000 kilometer. Jadi kita bahas apa nih? Kelebihan apa kekurangannya dulu sambil jalan malam nih, biar nggak ngantuk juga saya. Kita bahas kelebihan dulu mungkin ya. Aduh, macet banget lagi di depan. Lewat sini aja. Oke, kita bahas kelebihan pertama. Ini review ini adalah menurut pendapat saya pribadi sebagai pengguna Honda CB 150X yang udah 30.000 kilometer lebih. Jadi benar-benar pendapat pribadi saya. Kelebihannya pertama, desain motor Honda CB 150X ini adalah motor adventure, touring adventure. Jadi dia, kalau teman-teman pernah lihat atau mungkin nanti bisa di browsing, CB 150X ini desainnya mirip banget dengan si CB 500X atau CBX 500. Mirip sekali. Jadi desainnya itu mantap. Bagi teman-teman yang suka motor-motor touring, ini adalah salah satu motor dengan desain yang sesuai dengan keinginan. Nah, setelah desain kita bicara lagi. Kelebihannya adalah, kelebihan yang lain adalah posisi, bukan porsi ya. Posisi berkendara motor ini sangat nyaman. Dari ini tangan ke bahu ke pinggang itu segitiganya enak banget, nggak bikin pegel-pegel. Terus posisi kakinya juga enak. Belum lagi footstepnya. Ini footstepnya ada karetnya. Jadi karetnya ini empuk dan cukup nyaman, pas gitu. Tuh, kelebihan kedua adalah posisi riding. Kelebihan berikutnya ada di mesin. Mesin ini basicnya sama seperti CB
CBR 150 atau CB 150R. Dia tipenya DOHC 4 katup. Terus konsumsi BBM dari mesin ini sangat-sangat irit. Dengan mesinnya yang 150 cc DOHC 6 percepatan, dan konsumsi BBM-nya sangat-sangat irit. Kelebihan yang lain, speedometer nih teman-teman lihat. Speedometer ini dia simple tapi fungsional dan cukup lengkap. Kenapa? Ada indikator oli, ada cek engine, odometer dengan trip A dan trip B, serta kilometer bensin itu. Odometernya ini terang teman-teman. Meskipun cuaca panas, dia masih terlihat dengan jelas. Nah, setelah kelebihan tentang odometer ini, kelebihan yang lain adalah apa lagi ya? Saya pikir dulu deh. Bukan dipikir, sebenarnya diingat doang nih. Maintenance motor ini sangat murah. Jadi sepengalaman saya nih teman-teman, udah cukup ganti oli rutin, ganti filter udara atau saringan udara itu, pakai yang ori aja. Kalau punya budget lebih, mungkin bisa ganti ke yang produk-produk aftermarket yang terpercaya seperti Veroc, itu oke. Ya, kelebihannya antara lain itu teman-teman. Sama ada lagi kelebihan nih. Tadi kan yang pertama saya bilang desain ya. Desainnya itu cakep, dan itu menunjang kelebihan yang lain lagi, yaitu sering banget dikira moge. Jadi saya sendiri itu udah nggak bisa ngitung deh. Apalagi saya termasuk yang awal-awal punya motor ini kan. Sering orang nanya, wah ini berapa Pak cc-nya, berapa Bang cc-nya. Ketika saya bilang 150 pun mereka masih nggak percaya, masa sih Pak. Nah akhirnya kan masih ada nih stripping yang belum saya copot dari motor ini. Di situ kebaca CB 150X, barulah dia ngelihat lagi benar-benar ke mesin. Oh iya ya Pak, mesinnya mirip sama CBR gitu. Jadi itu beberapa kelebihan yang saya rasakan, yang saya alami teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi setelah kita bahas kelebihan dari motor CB 150X ini, biar adil, saya juga bahas kekurangannya dong. Dan sekali lagi, disclaimer, ini pendapat pribadi saya. Jadi kekurangan dari motor CB 150X adalah desain, dimana desain ini saya khususkan adalah desain bodi belakang yang menurut saya kurang proporsional dibanding dengan bodi depannya gitu teman-teman. Karena bodi depannya ini kan gede, menunjang banget. Tapi kalau dilihat dari belakang, bodi belakangnya itu terlalu kecil, nggak proporsional dengan bodi depannya. Tuh, yang pertama adalah bodi belakang. Yang kedua, secara ini adalah motor touring adventure. Ya Allah, itu motor belakang berisik banget.
Kekurangan kedua, lewat sini teman-teman. Kekurangan kedua dari motor ini selain bodi belakang adalah seperti yang kalian lihat, lampu penerangan atau lampu utamanya ini. Sebagai motor touring adventure menurut saya sangat kurang. Oke lah kalau buat jalanan di kota kayak saat ini ya, dimana masih banyak lampu penerangan, ya masih oke lah. Kita juga terbantu kan buat ngeliat jalanan gitu. Mobilnya masuk got teman-teman. Wah kacau. Ngomongin apa tadi saya? Ngomongin lampu ya. Lampu depannya ini kuring buat motor touring adventure. Kekurangan ketiga adalah dia nggak punya USB atau port charger, dimana itu menurut saya sih harusnya wajib ada ya kalau dia sebagai motor touring adventure, karena peruntukannya kan untuk jalan jauh, jadi pastinya akan butuh baterai buat gadget kita, dan itu sangat-sangat menjadi poin plus sebenarnya. Nah, tadi udah bodi belakang, lampu depan, port charger. Kekurangan ketiga adalah biasa banget, ciri khas motor Honda, spare part dari gear setnya teman-teman. Itu kenapa? Ibunya kenapa itu ibunya? Gak apa-apa lah, kita macet-macetan gini sambil kita bahas motor nih. Ciri khas spare part Honda gear setnya itu adalah berisik. Saya nggak tahu apakah hanya CB series atau motor Honda yang lain yang pakai gear set juga seperti itu. Nah, itu tadi udah kekurangan yang keempat ya teman-teman ya. Kekurangan berikutnya adalah pada ban. Ban bawaan motor ini adalah ban Roadwinner apa Roadrunner gitu, saya lupa. Ya yang kayak bawaannya Honda CBR lah, yang terkenal dengan kelicinannya. Sebenarnya yang saya permasalahkan bukan masalah kelicinan bannya, cuma estetikanya. Ketika motor yang disebut sebagai touring adventure ini punya ban sehalus motor sport, kenapa nggak dari awal dikasih ban dual purpose? Jadi itu udah menunjang penampilan banget. Ya ini motor apa lagi, belakang ini berisik banget. Gue mau lihat sih motor apaan sih, motor jelek ini mesti. Jadi tadi apa? Yang terakhir ban ya. Jadi kenapa bannya dari awal nggak dikasih yang ban dual purpose? Itu udah sangat membantu gimmicknya sebagai motor touring adventure. Nah, kekurangan berikutnya ada di mesinnya sendiri. Even dia itu 150 cc DOHC dan 6 percepatan, tapi yang saya rasain itu pada gigi 1 sampai dengan 5 itu pendek-pendek sekali teman-teman.
Jadi ketika masuk di gigi 6 itu berasanya overdrive. Jadi pakai gigi 6 itu udah lama banget gitu. Dan yang jelas dari mesin CB150X ini saya nggak tahu secara detailnya ya. Cuma yang saya rasakan seperti itu. Jadi dia tarikan bawah itu dapat banget lah. Akselerasinya itu enak. Cuma kalau teman-teman nyari motor dengan wah aku nyari motor yang top speednya kenceng, udah jangan beli CB150X. Ngapain lu beli motor ini kalau niatnya buat nyari kencang? Kekurangan yang lain dengan apa yang dia bawa, nama yang dia bawa sebagai motor touring adventure, memang shock depan ini udah upside down dan enak, empuk banget. Shock belakangnya pakai monoshock dengan sistem Prolink. Cuman kekurangannya menurut saya, ini motor tetap motor yang jangan disiksa gitu. Jadi kalau motor ini kalian siksa untuk loncat-loncatan trotoar setiap hari seperti yang pernah saya lakukan, hajar semua jalan rusak yang sama persis saya sering lakukan, itu siap-siap. Kalau shock depan sampai saat ini alhamdulillah nggak ada masalah. Cuma kalau shock belakang kalian siap-siap tuh ganti karet Prolink sama lahernya gitu loh, laher Prolink gitu. Nah itu akan mudah hancur. Saya kira sih itu build quality-nya mungkin sama dengan CBR atau CB150R, cuma ketika kita hajar dengan PD-nya karena merasa motor touring adventure, ya udah hancur. Tuh. Terus kelemahan atau kekurangan berikutnya itu apalagi ya? Kayaknya udah semua. Oke. Kita jalan lagi, udah hijau. Nah, ini kita ngomong langsung dari sudut pandang saya sebagai pengguna. Dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang udah saya rasakan, menurut saya sih worth it motor ini buat saya ya. Karena saya dapat riding position nyaman, perawatan mudah, konsumsi BBM irit, motornya nggak rewel-rewel. Udah seperti itu. Dan untuk kekurangannya, dengan segala kekurangannya itu tadi, semua bisa teratasi, my bro. Apa, ngomongin apa nih kekurangannya? Kekurangan bannya, ban jelas ganti. Ban jelas ganti dual purpose, saya udah ganti, tapi emang sengaja nunggu bannya habis. Tuh, ban dual purpose bisa langsung ganti. Yang kedua, masalah apa? Gear set. Berisik, rantai CB series itu berisik kayak gitu kan. Ya emang berisik. Teman-teman punya duit, ganti. Udah kelar masalah. Kalian ganti, bisa pakai gear setnya Triple S, bisa kalian pakai gear setnya TK Racing. Udah langsung senyap. Kalian bahkan akan merindukan suara-suara rantai CB itu sendiri yang berisik. Itu.
Apalagi berikutnya. Oh iya, ada kekurangan lagi yang belum kesebut. Jok motor ini terlalu keras. Desainnya oke, bentuknya oke, tapi joknya sendiri keras. Jadi untuk riding lama, kalau kalian pakai jok standar itu akan cepat panas. Masalah. Jadi mending beli ini. Buat saya sih enggak. Mending nabung, ganti joknya dengan yang latex, kelar masalah. Masalahnya kelar, dapat mewahnya, dapat nyamannya, oke. Masalah lampu. Ya nih, lampunya kurang terang. Menurut saya, buat saya sendiri, lampu ini cukup terang kalau untuk harian aja nih, berangkat dan pulang kerja. Apalagi saya di Jakarta, lampu penerangan banyak. Nah, kalau emang kurang terang karena kalian biasanya jalan malam, suka camping, pergi ke hutan, explore jalan-jalan gelap, ya tinggal tambah lampu aja. Nabung bentar, ganti lampunya atau tambah lampunya, dah masalah kelar. Oke, kita ngomongin kekurangan berikutnya. Kalau dibilang ya motornya 150 cc, mesinnya kayak CB 150, mesinnya kayak CBR 150. Ya emang namanya juga motor CB 150X, mesinnya 150 cc. Ya kan motornya kencang, mending motor inilah kencang, sama-sama 150. Bla 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 bla. Itu ucap seorang yang mendang-mending. Mending ini, mending itu, tapi mending nggak beli sih dia. Jadi meskipun motor ini 150 cc dengan 6 percepatan, memang motor ini nggak dapet top speednya. Tapi yang saya rasain ini adventure touring. Saya rasa kalau touring itu bukan cepet-cepetan sampai di tujuan, tapi touring itu menikmati perjalanan. Nah, motor ini cocok banget karena saya ngerasa nyamannya diajak jalan nyaman banget itu di 70 75 itu nyaman banget sih, pas gitu rasanya. Saya bisa lihat-lihat pemandangan kanan kiri, bisa ngeliat jelas karena nggak kenceng banget. Jadi masalahnya apa? Ya kalau mau kenceng jangan beli 150. Ya dong. Kalau emang ngejar top speed. Jadi dengan segala kelemahannya itu tadi sih ada jawabannya semua menurut saya. Dan bila di-compare dengan antara kekurangan dan kelebihannya, jadi kekurangan itu tadi bisa diselesaikan gitu. Dan tinggal kelebihannya doang yang kita nikmatin. Nih teman-teman, contohnya nih, kita ini tanjakan gigi 5 aja masih enak banget, nggak perlu ngurangin. Jadi gigi-gigi antara 5 6 ini sebenarnya overdrive menurut saya. Cuman ya udah, dengan gitu saya menikmati perjalanan. Jadi kalau saran saya, kalau kalian masih kaum mendang-mending, saran saya jangan pernah beli motor CB 150X. Jangan pernah.
Kenapa? Ya udah, biar yang menikmatin CB 150X ini orang yang benar-benar menikmati motor yang mereka pengen. Udah gitu aja, nggak perlu mikir mending. Kalau mending ini duitnya dulu ada nggak? Kalau udah ada duitnya, ya mending CB 500X. Tapi kan gede CB 500X. Ya ini kata orang mending lagi. Ya kalau udah ada duitnya, ya mending Afrika Twin. Seperti itu teman-teman. Jadi so simple lah. Kesimpulannya, saya menikmati banget motor ini. Saya nyaman mengendarainya kemana-mana setiap hari, bahkan sempat sampai ke ujung genteng. Ya doakan saja saya ada waktu, ada kesempatan untuk jalan lebih jauh lagi dengan motor ini. Dan nggak ada yang saya keluhkan dengan motor ini sebenarnya. Komplit lah, sesuai keinginan saya lah. Sudah cukup mengakomodir keinginan saya. Ini kita ngomong keinginan loh ya. Bayangin aja, keinginan aja keakomodir. Gimana kalau cuma sebatas kebutuhan? Udah terakomodir sekali. Bisa jalan tiap hari dengan motor yang dipengen, kan kayak gitu. So simple. Oke. Nah, sampai di sini video anniversary 30.000 kilometer saya dengan motor ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga jadi pertimbangan, bahan pertimbangan, juga jadi pengalaman, tambah pembelajaran sebelum membeli motor apa. Ya, gitu aja deh. Bingung lagi mau ngomongin apa. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video saya berikutnya ya teman-teman. Sehat selalu, semangat selalu. Bye-bye.